Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn Daniela Nuru dengan NPM 121550201240089, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu interaksi manusia dan komputer atau IMK, khususnya tentang faktor manusia dalam IMK. IMK merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, mulai dari cara kita memasukkan perintah, melihat tampilan, hingga bagaimana kita memahami sistem yang digunakan. Dalam dunia teknologi saat ini, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari komputer, baik itu menggunakan smartphone, laptop, maupun aplikasi sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga mudah digunakan dan nyaman bagi manusia. Nah, disinilah peran faktor manusia dalam IMK menjadi sangat penting. Setiap manusia memiliki kemampuan, keterbatasan, serta cara berpikir yang berbeda-beda. Jika sistem tidak dirancang sesuai dengan karakteristik manusia, maka pengguna bisa merasa bingung, kesulitan, bahkan melakukan kesalahan saat menggunakannya. Pada video ini, kita akan membahas beberapa pokok penting dalam faktor manusia pada IMK, seperti saluran masukan dan keluaran, perbandingan kemampuan manusia dan komputer, cara kerja otak manusia, memori, pemecahan masalah hingga kesalahan dan mode mental, serta kaitannya dengan psikologi kognitif dalam desain sistem interaktif. Pembahasan yang pertama, saluran masukan dan keluaran. Dalam IMK, interaksi manusia dan komputer terjadi melalui saluran masukan atau input dan keluaran atau output. Saluran masukan adalah cara pengguna memberikan perintah ke komputer seperti menggunakan keyboard, mouse, layar sentuh, atau suara. Sedangkan saluran keluaran adalah cara komputer memberikan respon kepada pengguna, seperti melalui tampilan layar, suara, atau getaran. Desain sistem harus memperhatikan kemampuan indera manusia. Misalnya, ukuran teks harus terbaca dengan jelas, warna tidak menyilaukan, dan suara notifikasi tidak mengganggu. Jika saluran ini tidak dirancang dengan baik, pengguna akan kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Manusia dan komputer memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia unggul dalam hal berpikir kreatif, mengambil keputusan, dan memahami konteks. Namun manusia juga memiliki keterbatasan seperti mudah lelah, lupa, dan bisa melakukan kesalahan. Sebaliknya, komputer sangat cepat dalam menghitung, menyimpan data dalam jumlah yang besar, dan bekerja secara konsisten tanpa lelah. Namun komputer tidak memiliki kreativitas dan hanya bekerja sesuai program yang diberikan. Dalam IMK, keduanya harus saling melengkapi. Komputer digunakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan efisien, sedangkan manusia tetap menjadi pengendali utama. Nah, selanjutnya otak manusia. Otak manusia dia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berhubungan dengan logika, angka, dan analisis, sedangkan otak kanan berhubungan dengan kreativitas, warna, dan visual. Dalam IMK, desain sistem harus bisa menyeimbangkan keduanya. Artinya, sistem harus mudah dipahami sekaligus menarik secara tampilan. Berikutnya adalah memori pada HCI. Manusia memiliki dua jenis memori utama, yaitu memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek itu terbatas, biasanya hanya mampu mengingat beberapa informasi dalam waktu singkat. Sedangkan memori jangka panjang bisa menyimpan informasi lebih lama. Nah, dalam IMK, kita tidak boleh membuat pengguna menghafal terlalu banyak hal. Makanya kita gunakan menu, ikon, dan petunjuk agar pengguna lebih mudah mengenali daripada mengingat. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Manusia menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah. Biasanya proses dimulai dari memahami masalah,
mencari solusi, lalu mengambil keputusan. Dalam IMK, sistem harus membantu proses ini, bukan malah membuatnya jadi lebih sulit. Jadi, tampilan dan fitur harus jelas dan mudah digunakan. Yang berikutnya kita masuk pada kesalahan dan model mental. Kesalahan atau error sering terjadi dalam interaksi manusia dan komputer, seperti salah mengetik, salah klik, atau salah memahami fungsi sistem. Oleh karena itu, sistem harus dirancang untuk mengurangi kesalahan, misalnya dengan memberi peringatan, konfirmasi, ataupun fitur untuk membatalkan atau undo dalam tindakan. Selain itu, terdapat konsep model mental, yaitu cara pengguna memahami cara kerja suatu sistem. Setiap pengguna memiliki gambaran sendiri tentang bagaimana sistem bekerja. Desain yang baik harus sesuai dengan model mental pengguna. Misalnya, ikon tempat sampah digunakan untuk menghapus file karena sesuai dengan pemahaman sehari-hari. Yang terakhir kita bahas tentang psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berpikir, mengingat, dan memahami sesuatu. Dalam IMK, ilmu ini digunakan untuk membuat sistem yang lebih mudah digunakan. Contohnya, seperti membuat tampilan sederhana, navigasi yang jelas, dan warna yang nyaman di mata. Tujuannya supaya pengguna tidak bingung dan merasa nyaman saat menggunakan sistem tersebut.